Halo guys, jumpa lagi bareng gue Edwin Setianata di First Touch. Ini adalah episode kedua dan seperti biasa First Touch akan selalu memberikan update spesial informasi untuk Anda. Nah, di episode ini gue mau ngebahas sedikit review ya ketika Timnas harus mengakui keunggulan dari segala sisi dari tim nasional Jepang di matchday terakhir round 3 ya di grup C, di mana ya kita harus akui ya kalah telak, bukan cuma masalah kalahnya sih 6-0, tapi betul-betul gue cukup sebenarnya terkejut dengan cara main Jepang. Dan ya gue expect Timnas kalah, tapi skornya nggak sebesar itu gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi line up sebenarnya cukup kejutannya itu cukup membuat gue senang, karena Beckham Putra yang tampil sebelumnya sebagai pemain pengganti dan tampil cukup baik waktu kita ngalahin Cina, itu dipercaya langsung sebagai pemain di starting line up gitu ya. Beberapa perubahan juga terjadi dari line up Patrick Kluivert ini, di mana Kevin Dix dimainkan. Kemudian kejutan lainnya adalah waktu gua lihat Rizky Ridho tidak dimainkan, kabarnya karena ada cedera ringan gitu ya. Sehingga trio center back-nya itu Justin Hapner, J.I.Z. sama Mace Hilhurst gitu. Nah, di kiri juga ada sedikit kejutan, sebenarnya juga nggak mengejutkan banget sih ya, karena yang diturunkan ternyata bukan Kelvin Verdong, tapi Dean James ya. Kemudian kalau kita bicara bagaimana line up Jepang, sebenarnya gue juga cukup kaget karena Takefusa Kubo, Wataru Endo, kemudian Daichi Kamada itu main dari sejak awal ya. Pemain-pemain yang memang sudah terbiasa berlaga di liga-liga Eropa Tier 1 gitu ya. Gue kaget sih ya kalau melihat apalagi statistik di pertandingan ini, di mana bukan hanya masalah ball possession saja ya. Kalau ball possession sih menurut gue tidak terlalu menentukan lah. Tapi Jepang begitu superior guys. Bahkan melepaskan sekitar 22 tembakan dengan 10 on target ya. Luar biasa. Lebih banyak dibanding pertemuan kita sebelumnya di GBK. Ya, kita kalah waktu itu dengan skor 4-0. Dan kita tidak pernah atau kita tidak melepaskan satu tembakan pun. Jadi jangan ngomong tembakan ke gawang. Satu shot pun nggak ada gitu loh. Ini yang gue agak-agak merasa bahwa luar biasa Jepang bermain gitu. Nah, kemudian banyak beberapa di antara kalian mungkin membandingkan waktu kita kalah 4-0 di Jepang. Banyak yang bilang kita performa sedikit lebih baik dibanding yang kemarin. Iya, itu betul. Gue sih nggak ngelarang kalau kalian mau membandingkan itu, silahkan. Cuma memang gini, gue sering ngobrol juga dengan beberapa pelatih ya, bahwa antara match satu dengan match yang lain itu tidak bisa dijadikan sebuah apple to apple gitu loh. Artinya situasinya berbeda, kondisinya berbeda, materi pemain pun juga kan berbeda gitu ya. Memang ada juga yang bilang ke gua kalau yang disayangkan itu adalah kenapa sih kita nggak transisinya itu bertahannya cepat gitu loh. Atau bermain memang betul-betul bertahan saja, karena kan Jepang sudah pasti dominan gitu ya. Tapi ya gue pikir juga sebenarnya mungkin kita mencoba untuk meraih beberapa peluang. Cuma memang kalah kelas guys. Kualitas kita luar biasa. Kan kalau kalian ingat, gue pernah bahas sama Toel. Waktu Toel nanya ke gue bilang, gue bukan pesimis ya, tapi gue realistis. Targetnya adalah kalah. Untungnya kita itu udah memastikan lolos di matchday waktu kita kalahin Cina di GBK. Jadi kita apapun hasilnya nggak masalah. Cuma ini bisa menjadi sebuah acuan, pembelajaran ke depan, karena nanti kita akan melawan beberapa negara yang langganan Piala Dunia gitu ya. Jadi gua rasa Patrick Kluivert dan juga beberapa asistennya Alex Pastor juga Denny Lanzat ini harus betul-betul mengevaluasi yang salah di mana. Ya, cara bertahan. Bertahan itu sulit loh guys. Bertahan itu reading the game harus bagus. Jaga jarak, fokus jaga jarak itu susah. Jarak ada dua, jarak antar lini, jarak antar pemain gitu. Jadi fokusnya double ya. Kemudian harus membaca dari arah mana serangan. Ini sulit sekali karena Jepang kalau kalian lihat itu di beberapa area selalu unggul jumlah pemain. Ini prinsip dasar main bola ya. Kalau di beberapa itu lapangan luas, tapi di beberapa area yang ada bolanya kalau kalian perhatikan itu bisa kondisinya 4-3, 4-2. Di mana Jepang selalu unggul jumlah orang. Ini yang membuat mereka sangat dominan. Sementara kita ketika dapat peluang melalui sebuah counter oleh Romeni sendiri atau jaraknya sama pemain lain jauh, udah serba sulit saat itu ya. Jadi gue harap ini
bisa jadi sebuah evaluasi ke depannya. Dan sekali lagi guys, tolong jangan hujat pemain. Ya, mau siapapun yang diturunkan, karena memang kita sudah beda kelas dan beda kualitas, kita pasti juga akan tetap kalah. Ya, berapapun skornya, kita akan tetap kalah. Jadi tolong hargai perjuangan pemain di lapangan. Ya, nah kemudian ada cerita menarik yang mau gue bagikan ke kalian. Ya, ternyata guys, temen gue Haris Pardede tadi barusan telepon gue cerita. Jadi dia nggak sengaja atau dia iseng lah ke stadion gitu, H-1, di mana official training dilakukan untuk tuan rumah, Jepang, ya. Jadi seharusnya memang nggak boleh masuk, tapi nggak tahu kenapa lagi mungkin pengawasannya nggak terlalu ketat gitu, jadi dia tiba-tiba bisa masuk, dia duduk aja di tribun sambil berharap, maksudnya bukan berharap dia bisa nonton terus ya, dia sebenarnya juga mungkin ngira-ngira, wah mungkin gue diusir nih, tapi nggak ada yang usir, jadi lagi penjagaannya lagi nggak terlalu ketat. Nah, itu Haris Pardede cerita ke gue guys. Ini pengalaman yang mau gue share ke kalian. Jepang itu kan dipastikan sudah lolos ke Piala Dunia dari sejak matchday berapa gitu ya. Gue lupa. Nah, mereka latihan sangat serius. Begitu seriusnya, nggak ada yang bercanda, nggak ada yang ketawa. Banyak latihan bola-bola atas juga, kata si Harpa gitu ya. Nah, itu membuktikan bagaimana etos kerja mereka luar biasa. Makanya mereka bermain serius waktu lawan kita di matchday terakhir ya. Jadi, maksud gue gini, itu matchday terakhir, di mana sebelumnya mereka kalah, dan mereka main di kandang sendiri. Jadi mereka betul-betul bermain serius. Nah, gue kasih tau ke kalian semua, main serius itu adalah salah satu respect dan fair play sama lawan. Jadi artinya mereka tidak meremehkan kita. Mereka bermain serius. Itulah terlepas dari skornya sangat telak gitu ya. Tapi mereka artinya dengan main serius mereka menghargai kita loh. Jadi kalian juga jangan ada yang berkomentar tuh, gue sering baca di sosmed, bisa nggak sih Jepang agak santai aja? Kalau mereka main santai mereka nggak respect, mereka nggak fair play sama kita. Ini yang kalian harus tahu ya. Nah, oke, itu cerita yang menarik yang mau gue bagikan ke kalian. Nah, nextnya adalah gue masih cari tahu, gue juga coba tanya teman-teman gue yang ada di circle-nya AFC, termasuk juga Harpa, bahwa undian ini apakah memang betul 17 Juli atau di Agustus? Karena kan nanti mainnya di Oktober ya, di ronde 4 gitu. Kemudian sempat ada kabar akan bidding, tapi kayaknya aturan terbaru ini sepertinya memang poin tertinggi di round 3 yang di peringkat 3 dan 4 itu akan jadi tuan rumah. Jadi siapa poin tertingginya, satu lagi dicari lagi poin tertingginya, itu yang akan jadi tuan rumah di ronde keempat. Jadi poin tertinggi sama peringkat FIFA itu tidak relate gitu. Maksudnya gini, kalau kita bicara peringkat FIFA, itu yang menentukan potnya. Makanya kemarin gue sempat jelaskan di episode pertama, pot 1 sudah hampir pasti akan ditempati oleh Qatar dan Arab Saudi. Karena peringkat mereka tertinggi dari peserta yang lolos ke ronde keempat. Nah, peringkat kedua ada Irak ya. Irak satu lagi, gue lupa siapa, tapi pot 3-nya ada Indonesia di situ, sama Oman. Ya, jadi kita, ini juga masih simpang siur, gue masih cari tahu juga apakah memang update-nya adalah kita bisa bertemu Arab Saudi lagi atau tidak, karena sudah segrup. Ya, kita tunggu saja. Tapi katakanlah kita ketemu misalnya antara Irak kemudian Qatar, cukup berat sebenarnya. Karena Irak ngalahin kita loh 2 kali ya, dengan materi pemain yang belum sebagus sekarang. Tapi kita kan sudah mulai bisa terbiasa nih melawan negara-negara Arab. Gua harap sih kita bisa bisa maksimal belajar dari kekalahan kemarin ya waktu lawan Jepang, dan ada evaluasi. Bertahan tidak salah ya guys, karena sepak bola modern sekarang itu bukan masalah kalian dominan di ball possession, bukan. Possessionnya sekali lagi harus progresif, bergerak ke depan, menciptakan banyak peluang, bukan hanya sekedar menciptakan penguasaan bola yang tinggi di area-area kosong. Itu sudah sulit dilakukan, apalagi kalau lawan tim seperti Jepang, karena mereka akan mempersempit ruang-ruang kita ya. Ini yang gue harapkan bisa improve, beberapa pemain bisa berkembang lagi, meskipun ya kalau kalian tanya ke gue, peluang kita lolos seperti apa masih juga menurut gue masih 50-60%, tergantung undian sekali lagi ya, itu aja. Nah, kira-kira gitu dulu ya guys.
Nanti kalau ada beberapa update lagi menjelang undian ini, gue akan beritahukan ke kalian seperti apa. Karena ini penting ya, apalagi ada kabar Irak katanya sudah ngirim surat protes ke AFC. Ini apakah mereka juga sudah mulai dalam tanda kutip ya, membaca arah bahwa sepertinya ada sesuatu atau faktor X yang bisa merugikan tim mereka. Ini tim kuat loh sebenarnya ya, tim kuat. Nah sekali lagi juga gue mau bilang juga bahwa ini sempat gue bahas juga sama Toel bahwa kualitas pemain naturalisasi kita itu, kalian juga harus tahu ya bahwa bukannya grade A di Eropa gitu, tapi tanpa itu pun kita juga tidak bisa melangkah jauh, tidak bisa melangkah sampai ke ronde ketiga ini gitu ya. Jadi ada plus minusnya. Cuma kalau menurut gue, target jangka pendek ini ya nggak apa-apa, it's okay, dijalankan. Tinggal bagaimana federasi juga harus menyentuh level bawah, level grassroots. Kenapa? Kalau kalian lihat permainan Jepang, mereka itu betul-betul level grassroots-nya, youth development-nya, ya, kompetisi usia muda, dari usia yang paling muda terus meningkat itu berjenjang, terstruktur, dan sangat baik. Kemudian liga mereka juga sangat baik. Liga terbaik ya di Asia. Jadi itu sebabnya output kualitas pemainnya memang layak untuk timnas. Dan kuat sekali. Ada joke di Jepang ya. Maksud gue gini. Kalian main di Eropa belum tentu masuk timnas. Karena pemain mereka tuh pemain berkualitasnya melimpah. Banyak sekali. Jadi kalian bisa lihat kan kemarin ada yang bilang itu kan bukan full tim gitu ya. Bukan full tim pemain inti. Tapi mainnya udah kayak gitu guys. Ya, bayangin aja. Itu kan ngeri banget. Itulah kualitas tim yang rutin lolos Piala Dunia. Kalau mereka full tim, wah, gue juga nggak tahu akan seperti apa lagi gitu ball possession-nya terutama kan. Yang nembus sampai 71%, 22 shot bisa saja lebih. We'll never know. Ya, jadi gue berharap kita akselerasi jangka pendek, naturalisasi, tapi juga harus pikirkan level bawah, level grassroots-nya. Ini harus dipikirkan. Kalau liganya benar, kualitas liganya bagus, gue yakin bisa, tapi nggak dalam waktu cepat ya. Kira-kira itu aja. Terima kasih sudah menyimak di episode kali ini, episode First Touch. Ini adalah update, sekali lagi update informasi terkini dan soal timnas ya. Nanti gue akan update lagi ke kalian semua bagaimana jelang undian atau kekuatan di ronde keempat Indonesia tergabung di grup mana ya. Jangan lupa saksikan terus di channel Edwin Sedianata. Subscribe pokoknya, oke? Sehat selalu buat kita semua guys. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.